Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kasiris Manual Tech. Kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk perbaikan handle kombinasi punya Kijang Kapsul ini. Penyakitnya adalah mobil ini ketika lampunya dihidupkan, lampu besar dihidupkan, itu indikator jarak jauhnya hidup terus. Padahal posisi dihidupkan pertama kan jarak dekat. Nah, ini jarak jauh udah hidup terus dan mati ketika dihidupkan seinnya. Jadi kalau dihidupkan seinnya malah mati. Jadi penyakitnya ketika lampu utama dihidupkan, posisi jarak dekat, indikator dimnya itu hidup. Kemudian ketika dihidupkan seinnya, indikatornya mati, lampunya di depan juga ikut mati. Jadi ini agak unik. Saya jelaskan dulu. Jadi di Kijang Kapsul ini kan lampu utama dan lampu seinnya itu bersandingan. Lampu kotanya ada jadi satu dengan headlamp. Nah, ini saya hidupkan lampu besarnya dulu. Saya hidupkan lampu besar dulu ya. Ini dia hidup lampu besar ya. Nah, ini hidup. Indikator di speedo juga hidup. Ini padahal jarak dekat itu. Nah, ini saya hidupkan sen. Nah, itu sen ke kiri ya. Hanya untuk pembanding saja. Sen ke kiri. Nah, itu lampu utamanya jadi ikut mati. Agak lumayan unik ini penyakitnya. Jadi ini kalau bagi saya yang sering bermainan dengan setrum pasti udah tahu penyakitnya di handle switch ini, karena hubungan atau urusan yang paling berdekatan antara lampu utama dan sen itu cuma di handle ini. Jalur perkabelan di depan di dashboard nggak ada urusannya. Dan setelah saya cek dan saya lepas, ternyata pada bagian ini sudah mencurigakan, yaitu ada kabel yang terbakar. Dan ini saya coba untuk lepas dulu soketnya. Teman-teman bisa lihat di sini, ternyata soketnya ada yang lepas satu karena terbakar. Padahal kita ketahui bersama bahwa pada mekanisme handle ini itu satu-satunya plus cuma yang sein, meneruskan arus sein, dan ini yang kebakar tadi nggak tahu karena faktor apa. Dan untuk lampu utama di sini kan dia meneruskan trigger main ya. Jadi handle ini didesain untuk meneruskan main kalau urusan lampu gede. Lampu kota itu meneruskan main, kemudian nanti pakai mekanisme relay di dekat box sekring. Nah, ini saya akan coba bongkar. Kecurigaan saya di dalamnya ini ada mekanisme yang nggak jalan, atau switchnya udah digeser-geser tapi platingnya tetap tersentuh, atau kalau tidak ada kotoran grease atau pelumas yang kering, jadi dia ikut bergeser ketika tuas dimainkan sennya. Pada bagian lampu utama dia ikut bergeser kotorannya, sehingga justru malah menjadi isolator arus yang menuju ke relay. Jadi intinya di dalam ini intinya kotor gitu aja lah, kalau teman-teman susah memahami. Kotor atau karena platnya baja yang menjadi konduktor besi untuk pengantar arus ini, dia tidak bisa mencium atau mengenai pada titik poin yang diinginkan, sehingga intinya ketika ada satu dinamika pergeseran, mekanisme di dalamnya ini tidak bisa bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi ini langkah pertama yang saya buka. Di bawah ada baut 2 itu tadi ya, dibuka pakai obeng. Kemudian setelah itu kita akan coba untuk congkel ini pengancingnya di bawah dan atas ada. Jadi plating paling bawah itu warnanya putih. Di situ ada mekanisme bajanya yang sudah dikeling jadi satu. Dan ini kita coba untuk congkel pelan-pelan, jangan sampai patah, karena kalau sampai patah nanti membuat tidak rigid ya, karena ini satu-satunya pengunci selain baut 2 tadi. Coba dirasa-rasakan. Kalau masih belum pernah dibongkar, ini akan agak sedikit susah, dan takutnya kalau teman-teman nggak hati-hati ini bisa membuat patah pada bagian penguncinya itu. Kita bisa gunakan taspen atau menggunakan plating yang tipis kuat untuk membantu membongkar. Nah, di dalamnya mekanisme seperti ini. Jadi permainan handle paling atas atau paling kiri itu adalah untuk sen, yang paling kiri ya. Kemudian di tengah itu ada mekanismenya juga. Tengah itu untuk urusan lampu dim. Bentar, yang tengah itu untuk yang paling kanan itu untuk lampu utama. Nah, itu untuk lampu utama.
dan yang tengah itu untuk lampu dim. Itu yang lampu utama jarak lampu kota, lampu jarak dekat, dan yang tengah itu untuk lampu jarak jauh atau dim. Nah, di sini ada permainan seperti ini. Jadi dia itu bergeser-geser teman-teman untuk mengakomodasi perintah apa yang akan kita lakukan. Jadi di dalam sini itu ada vaselinnya atau grease yang lama-lama akan justru mengotori karena kering. Ini saya coba akan bersihkan pakai anti karat dulu. Kita bisa menggunakan tisu atau pakai lap. Yang jelas pada bagian ini itu arusnya negatif ya. Jadi kalau sampai ada handle kok sampai meleleh, itu berarti hanya urusan sen, karena satu-satunya plus yang masuk pada bagian mekanisme ini adalah lampu sen. Jadi ada lampu dekat, lampu senja, lampu dekat, lampu jauh. Kalau urusan lampu headlamp yang penerangan gede itu nggak ada arus plus yang masuk ke sini. Ini hanya arus main. Jadi satu-satunya arus plus yang masuk ke sini diingat-ingat adalah arus plus sen. Oke, kita bersihkan, bisa menggunakan tisu, bisa menggunakan kain, pakai sikat juga bisa. Yang penting di dalamnya ini kotorannya hilang, bersih, karatnya juga hilang, nggak korosif, karena berkaitan dengan kelistrikan itu sensitif ya. Kita harus bersih lah, pastikan bersih. Kemudian selain faktor kotoran, ini karena teman-teman lihat ini kan bahannya dari baja dan ada keling-kelingan seperti ini. Nah, itu karena faktor usia atau penggunaan yang agak kasar, istilahnya kita mainin handle-nya itu jeglek-jeglek terlalu keras, itu bisa menyebabkan plating pada bagian sini itu nanti menganga. Menganga itu artinya apa? Ketika dia posisi dihidupkan, tapi dia itu nggak bisa mencium secara sempurna, karena di sini kan ada gaya pegasnya. Gaya pegas itu kan pasti ada kekakuan yang akan turun karena berbarengan dengan faktor usia. Jadi ketika baja itu penggunaannya sudah lama, maka nanti plating yang harusnya bisa mencium dengan kuat lama-lama nggak akan kuat. Oke, setelah saya bersihkan, saya coba untuk testing dulu. Nah, di sini yang pertama kelihatan lampu udah saya hidupkan, indikator dimnya sudah mati. Berarti saya sedikit agak seneng karena dengan membersihkan tadi penyakit tentang indikator yang mati sudah teratasi. Dan akan nanti saya coba untuk tes dim. Nah, ini di dim dia sudah bekerja. Artinya apa? Dengan kita membersihkan tadi itu sudah ada perubahan. Dan di sini dihidupkan sennya, lampu utamanya sudah tidak mati. Kalau tadi kan ketika dihidupkan lampu sen, lampu gedenya ikut mati. Jadi di sini lampu utamanya sudah hidup dan lampu sennya sudah hidup juga. Jadi lampu sen tidak mempengaruhi dari lampu utama. Dengan membersihkan sudah fix. Nah, ini tadi untuk lebih meyakinkan kenapa kok ini kombinasinya tadi setelah saya coba kok malah kebalik. Ternyata ini dulu ada bengkel yang masang ini untuk jarak dekat dan jarak jauhnya kebalik teman-teman. Jadi itu tadi handlenya sudah saya perbaiki. Ketika posisi jarak dekat malah sorotnya lebih terang daripada jarak jauh. Jadi kabel orinya itu kan merah strip putih, itu kan jarak dekat. Itu malah justru dimasukkan ke jarak jauh. Yang merah polos, nah, kalau merah polos itu harusnya masuk ke jarak dekat. Merah hitam, merah hitam. Jadi yang merah putih itu jarak dekat, merah hitam jarak jauh. Intinya dibalik aja itu. Kalau sampai nanti arah jarak dekat jarak jauhnya kebalik, intinya yang handle tadi udah beres yang di dalam. Sekarang tinggal ngerubah itu, karena mungkin dulu soketnya meleleh ya. Dulu soketnya meleleh sehingga dibelikan soket baru, tapi dia masangnya kebalik karena warnanya antara soket yang baru dengan kabel yang bawaan beda. Intinya jarak dekat itu yang paling atas teman-teman. Nah, ini yang paling kanan. Bentar tak jelasin dulu. Yang paling kanan itu jarak jauh, yang ungu itu, yang kuning itu jarak dekat, dan yang merah adalah plus standby. Jadi karena kalau jalur orinya kan ini masih pakai Jerman. Untuk pengecekan perkabelan handle kombinasi ini, ketika kita mau mengecek sein itu tombol hazard harus dipasang. Kalau nggak dipasang tombol hazard sennya tidak berfungsi. Ini saya coba saya lepas, nanti kan akan mati. Jadi jangan sampai bingung
karena kita cuma terfokus pada handle ini saja, lupa masang ininya. Taunya malah nanti dikira switch kombinasinya ini yang bermasalah, padahal enggak, karena ini belum dipasang untuk bypass tombol hazardnya. Itu dia matikan. Jadi ini memang harus terpasang ya. Jadi agar switch ininya seinnya terpasang, tombol hazardnya harus terpasang meskipun dia posisi netral, tidak terpencet ya. Nah ini saya pencet, dia aktif, saya matikan dia ke switch ini. Jadi jangan lupa pasang ini dulu.